again. Sampai ketemu lagi dengan saya. Saya mencoba akan memberikan suatu gambaran tutorial tentang pembuatan komposter anaerob dan aerob dalam satu wadah. Jadi komposter ini bisa kita bilang komposter 2 in 1. Pertama, kita persiapkan drum. Dalam hal ini saya menggunakan drum ukuran 150 liter. Kemudian ember bekas cat. Kemudian peralatan-peralatan yang saya gunakan adalah bor, glue gun, kemudian gergaji, kemudian selang air, dan paralon lengkap dengan tutupnya, kemudian letter L. Baiklah, saya akan coba bagaimana membuat komposter 2 in 1 ini. Pertama, drum kita lubangi sesuai dengan ukuran paralon. Dalam hal ini saya menggunakan paralon bekas ukuran 2 inch. Yang mana paralon-paralon ini sudah saya lubangi dengan menggunakan bor. Kemudian drum ini kita lubangi dengan bor. Seperti ini, kita melubangi ini, kita lubangi. Kemudian ukuran ini saya mempunyai ukuran yang sama, kita lubangi juga. Setelah ini terlubangi, kita lubangi juga daripada tutup drum ini. Yang mana tutup drum ini semulanya belum dilubangi. Ini saya lubangi sesuai ukuran yang kita inginkan atau selera yang kita inginkan. Kemudian ember cat ini lengkap dengan tutupnya. Tutupnya saya baut, saya pasang untuk pemegangnya. Saya gunakan besi daripada tutup lemari atau laci rumah kita. Kemudian drum plastik ini atau ember plastik ini saya potong dua. Ini sudah saya potong. Kemudian dasaran ember plastik ini juga sudah saya lubangi. Apa fungsi daripada ember plastik? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada plastik fiber. Yang mana plastik fiber ini kita potong dengan gergaji secara melingkar. Setelah ini terpotong, kita bagi dua dengan maksud pada saat masuk ke drum ini, andaikan kita tidak potong dua, dia akan tidak bisa masuk ke drum ini. Kalau kita potong dua, dia akan mudah untuk masuk ke dalam. Kemudian fiber ini kita lubang-lubangi
dengan ukuran yang kecil dengan maksud pada saat sampah basah masuk ke dalam drum, air sampah tersebut atau air lindi tersebut akan menetes ke bawah, dan air lindi ini bisa kita tampung untuk POC, pupuk organik cair. Diameter daripada fiber ini kita potong sesuaikan diameter daripada drum ini, sehingga pas untuk masuk ke dalam drum ini. Kemudian kita juga menggunakan glue gun untuk memperkuat daripada seal-seal atau menjadi seal-seal daripada lubang-lubang ini agar tidak bocor atau rembes sama air. Kemudian selang air ini kita sesuaikan dengan ukuran daripada lubang yang kita gunakan ini, seperti ini, untuk menjadi daripada penahan ember ini. Baiklah, saya akan rakit daripada komposter 2-in-1 ini. Tutup drum yang sudah kita lubangi sesuai ukuran ember yang kita buat, kita masukin di sela-sela daripada potongan lubang daripada tutup drum ini. Ukurannya sesuaikan dengan diameter daripada lubang yang kita buat. Kemudian tutup drum yang paling atas, diameternya kita sesuaikan dengan lubang ini. Kita masuk, lihat potongan ember ini, bagian kepalanya kita taruh paling atas seperti ini, dengan maksud pada saat kita memasukin sampah ke dalam drum ini pasti akan terjadi proses penguraian atau pembusukan, dan biasanya keluar belatung-belatung. Dengan kita sistem ini, pada saat belatung naik ke dinding daripada drum, dia tidak bisa langsung keluar dari tutup komposter kita ini. Ini nantinya akan kita taruh di sini. Kemudian bagian paling bawah daripada ember bekas cat ini menjadi dasaran untuk penahan daripada fiber ini. Baiklah, saya akan rakit. Kita masukkan. Kemudian fiber kita masukin ke dasaran. Lihat, fiber sudah masuk ke dalam drum. Kemudian setelah fiber dan bagian bawah ember ini masuk sebagai penahan daripada fiber tersebut, tingginya kita sesuaikan dengan ketinggian lubang ini. Usahakan lebih rendah lagi. Fungsi lubang ini adalah jika sampah organik tersebut telah terurai, ini tempat kita mengambil kompos yang sudah jadi tersebut. Kemudian tetesan air daripada sampah basah organik tersebut atau air lindi tersebut akan jatuh ke bawah, dan fungsi lubang-lubang pada fiber ini sebagai filterisasi atau menyaring air, memisahkan dengan sampah organik kita yang lebih kasar. Kemudian di dasar drum ini kita lubangi untuk keluarnya air lindi yang kita gunakan sebagai POC.
dan air ini tersebut bisa kita gunakan sebagai pupuk daripada tanaman kita. Baiklah. Kemudian paralon saya rakit di letter L. Saya masukin. Fungsi daripada lubang-lubang ini masuknya sirkulasi udara pada komposter ini. Kita akan coba rakit. Sudah kita rakit. Kemudian di sini saya membuat suatu pori-pori atau udara masuk dengan maksud jika kita pasang ini, maka larva-larva atau belatung itu akan keluar melalui daripada paralon ini. Dengan adanya ini, dia akan tersaring dan tidak bisa keluar daripada drum komposter. Andaikan kita gunakan sistem anaerob tanpa udara, ini bisa kita tutup rapat. Jika kita gunakan drum ini sebagai komposter dengan sistem aerob dengan menggunakan penguraian oleh bakteri dengan bantuan udara, ini kita buka sehingga drum ini bisa kita jadikan sebagai komposter aerob dan anaerob. Kemudian kita pasang tutup daripada tempat kita pengambilan kompos ini. Kita gunakan biasanya paralon ini atau tutup ini digunakan di saluran pembuangan air atau difungsikan ke fungsi yang lain. Dalam hal ini saya memfungsikannya untuk tempat pengambilan kompos. Kita masukin. Setelah ini masuk, jangan lupa kita perkuat dengan glue gun, termasuk ini glue gun, sehingga udara maupun air tidak bisa keluar ataupun masuk dari komposter kita ini. Ini kita tutup. Jika sudah kita seal atau kita lem, ya. Sekarang tutup drum kita masukin. Tapi sebelumnya saya perlihatkan pemasangan daripada paralon tersebut. Ini kita tutup. Dan kita perkuat dengan klem. Biasanya drum ini kalau kita beli di tempat barang-barang bekas, usahakan yang dilengkapi daripada klem, sehingga tutup ini tidak bisa dilepas. Dan komposter 2-in-1 ini sudah selesai saya rakit dan bisa langsung kita pergunakan. Cara mempergunakannya, kita buka tutup komposter ini, sampah akan masuk ke dalam. Setelah sampah masuk ke dalam, karena kita menggunakan sistem anaerob, kita tutup. Dan ini kita tutup juga.
Seterusnya, sampah masuk, tutup, masuk, tutup. Terjadi penguraian baik oleh bakteri maupun dari larva-larva belatung atau larva-larva BSF tidak akan keluar. Dan jika ini tertutup, lalat pun tidak bisa masuk ke dalam sampah. Andaikan kita menggunakan sistem aerob, kita tinggal buka, dan sistem penguraian menggunakan sistem aerob. Andaikan larva daripada belatung tersebut atau larva daripada maggot ingin kita manfaatkan, kita bisa menggantung daripada tampungan larva tersebut. Untuk jaringnya kita lepas, larva akan jatuh ke bawah. Larva BSF tersebut atau disebut maggot itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak kita. Demikianlah tutorial saya tentang pembuatan komposter 2 in 1. Saya namakan komposter ini dengan nama Kolonel Komposter. Mari kita hijau lingkungan kita, kita manfaatkan sampah-sampah organik untuk melestarikan lingkungan kita sendiri. Selamat mencoba.